Bismillah, saya Abdurrahman Sajid Ibnu Saif Al-Akili dari kelompok 4 Kewarganegaraan kelas A1LC dengan nomor induk mahasiswa 2023 032867 mengenai visi perdamaian para calon pemimpin dan pengungsi Rohingya. Menurut saya ini adalah dilema besar antara visi misi para calon pemimpin dan di sisi lain keadaan warga lokal yang tidak sedikit menolak pengungsi Rohingya. Para calon pemimpin negara dalam visi mereka ingin Indonesia menjadi aktor global dalam menciptakan perdamaian dunia, seperti yang dicantumkan pada berita Kompas, paragraf 3 masalah ketahanan negara. Paslon 1 Anies Muhaimin ingin menjaga amanah Dasar-Sila Bandung Konferensi Asia Afrika 1955. Begitu pula Paslon 3 Ganjar Mahfud ingin menjalankan politik dengan prinsip Dasar-Sila Bandung. Adapun Paslon 2 Prabowo Gibran, mereka berkeinginan untuk melanjutkan peran aktif Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia dalam forum-forum bilateral ataupun multilateral sesuai dengan amanat konstitusi. Adapun di sisi keadaan warga lokal yang menerima pengungsi Rohingya, tidak sedikit dari mereka yang menolak kedatangan para pengungsi. Mereka mengatakan bahwa HAM mereka, para penduduk Aceh juga banyak yang belum terrealisasikan, seperti garis kemiskinan dan kurangnya tempat tinggal, bahkan kesehatan dan pendidikan juga belum terrealisasikan dengan baik. Maka saya sebagai pihak yang kontra terhadap kedatangan para pengungsi dan juga ingin sedikit mengkritiki masalah visi misi para calon pemimpin, saya akan menyampaikan beberapa penolakan saya terhadap para pengungsi yang berada di Aceh. Yang pertama, terdapat imigran gelap atau people smuggling, yaitu penyelundupan manusia. Menurut penyelidikan kepolisian, ini tidak murni pengungsian yang terusir dari Rohingya. Ada di antara para pengungsi yang datang ke Aceh, mereka adalah pengungsi dari Cox's Bazar, Bangladesh. Mereka membiayai dengan membayar kapal dan awak kapal Bangladesh untuk masuk Indonesia tanpa melalui prosedur resmi. Maka ini ilegal dan bisa dikategorikan sebagai penyelundupan manusia. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menegaskan bahwa pemerintah Indonesia tidak akan ragu memberantas perdagangan manusia yang merupakan kejahatan transnasional. Kerjasama erat di kawasan maupun internasional diyakini akan memberangus para pelaku. Dan yang kedua, warga lokal merasa terusik dan terganggu. Tidak sedikit warga yang terganggu dengan kedatangan para pengungsi. Saya ambil contoh ternak atau tambak udang. Warga dikotori oleh kotoran para pengungsi. Mereka membuang kotoran mereka di tambak udang warga. Bagaimana warga tidak terganggu jika kelakuan para pengungsi seperti ini? Ya, kalau memang ingin ditampung, setidaknya para pengungsi memerhatikan adab mereka. Hal ini tidak selaras dengan apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW dari Syarih Al-Khuzai. Beliau radhiyallahu anhu berkata, anin Nabi SAW, qala man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah wa jaizatuhu yauman wa lailatan wa la yahillu lahu an yathwiya inda sahibihi hatta yakhrijahu ad-diyafatu thalatha ayyamin wa ma anfaqa alaihi ba'da thalathati ayyamin shadaqah. Yang artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia memuliakan tamunya dan menjamunya sehari semalam. Dan tidak boleh bagi tamu untuk menginap di rumah saudaranya hingga saudaranya merasa terganggu. Masa bertamu itu hanya 3 hari, dan apa yang diberikan untuk tamunya setelah 3 hari maka baginya adalah sedekah. Dan yang ketiga, watak imigran yang tak menghargai bantuan warga lokal. Ada di antara para pengungsi yang protes makanannya hanya sedikit dan bahkan ada yang membuang makanannya. Yang hal ini membuat warga lokal geram atas sifat mereka yang tidak tahu diri dan tidak tahu berterima kasih. Nabi SAW bersabda, "Man lam yashkurin nas, lam yashkurillah." Barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, maka dia tidak bersyukur kepada Allah. Berarti dia
kufur nikmat kepada Allah. Dan hal ini sangat tidak baik. Dan yang keempat, Indonesia tidak ikut tanda tangan konvensi PBB tentang pengungsi. Dan ini yang menurut saya paling penting, Indonesia tidak pernah mendatangani atau meratifikasi konvensi PBB tentang pengungsi. Dan bukan negara pihak baik dalam konvensi pengungsi 1951 maupun protokol 1967 tentang status pengungsi. Maka Indonesia sebenarnya tidak memiliki kewajiban hukum untuk menampung dan menyediakan pemukiman permanen bagi pencari suaka atau pengungsi. Namun setiap kali rombongan pengungsi tiba, Indonesia senantiasa mengulurkan tangan mereka atas dasar kemanusiaan. Profesor Dr. Hikmahanto Juwana, Guru Besar Hukum Internasional di Universitas Indonesia, secara tegas menyebut kelompok warga Rohingya itu bukan para pengungsi, akan tetapi pendatang gelap. Ia merujuk pada pasal 1 huruf A2 dari Konvensi Pengungsi 1951, Indonesia tidak meratifikasi melainkan mengadopsi dari peraturan presiden. Dan kemudian yang kelima, menambah beban pemerintah dan rakyat. Tentu saja masalah ini menjadi beban yang mesti dipikirkan bukan hanya oleh pemerintah saja, bahkan oleh rakyat pun merasa terbebani dengan masalah ini. Meskipun sikap empati dan solidaritas dalam membantu para pengungsi adalah penting, dan juga mengingat hal nilai-nilai kemanusiaan dan tanggung jawab bersama untuk mengatasi krisis pengungsi itu penting, dan juga merupakan identitas nasional bangsa Indonesia, yaitu menghormati hak asasi manusia. Namun di sisi lain, Indonesia tidak memiliki kewajiban hukum untuk menampung para pengungsi karena Indonesia tidak menandatangani konvensi PBB mengenai status pengungsi. Maka menurut saya, pemerintah dan calon pemimpin Indonesia harus utamakan rakyat Indonesia dan mengesampingkan visi misi mereka dalam menjadikan Indonesia sebagai aktor global perdamaian dunia. Karena di dalam video kewarganegaraan tentang bangsa dan negara mesti mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran, menjaga ketertiban dan mencegah perselisihan untuk mencapai tujuan nasional. Ya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Demikian penolakan saya terhadap pengungsi yang datang ke Indonesia dan sedikit kritik kepada visi misi para calon pemimpin Indonesia 2024. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Yuda Pratama. NIM saya 2023-03-2769. Nah, di sini saya ingin membahas sebuah isu yang sedang hangat banget di Indonesia, yaitu soal pengungsi Rohingya. Nah, ini lagi hangat-hangatnya banget di sosial media, di berita soal pengungsi Rohingya ini, karena ini banyak banget soal kontroversinya. Ada yang pro, ada yang pengen membantu, dan dari satu sisi ada yang menolak. Nah, di sini saya ingin menjelaskan dari opini saya pribadi dalam sudut pandang pro-nya. Nah, sebelum saya membahas, saya ingin menjelaskan sedikit tentang Rohingya. Etnis Rohingya ini mereka berasal dari negara Myanmar. Mereka di sana mengalami yang namanya diskriminasi dan juga kekerasan di negara asalnya. Akhirnya pada tahun 2017 mereka melakukan pelayaran atau pergi dari negara mereka ke negara Bangladesh pada tahun 2017 dengan membawa 900.000 lebih jiwa. Itu pada tahun 2017. Kemudian yang kedua itu mereka ke Malaysia. Ketiga mereka ke Thailand, dan yang terakhir ke India. Dan sekarang pada tahun 2023 di bulan November mereka datang mengungsi ke daerah Aceh ke Indonesia. Nah, di sini
menjadi berita atau isu yang hangat banget nih. Rohingya datang ke Indonesia dengan tujuan mengungsi. Soalnya kita dengar lah dari kabar-kabar sebelumnya dari negara Malaysia, tetangga kita, negara etnis Rohingya ini mereka sangat kurang ajar. Ketika dibantu, mereka memiliki sikap yang sangat tidak pantas, untuk dibantu. Nah, di sini saya ingin membahas dari opini saya pribadi. Menurut saya, membantu etnis Rohingya ini adalah suatu tindakan yang harus dilakukan dalam bentuk kemanusiaan. Karena kita tahu mereka itu membawa wanita, orang tua, dan juga anak-anak. Jadi kita harus membantu mereka dari sisi kemanusiaan. Mereka juga membawa nyawa. Karena kita tahu mereka di sana, di negara asal mereka mengalami yang namanya diskriminasi, mengalami kekerasan, bahkan mereka hampir dibunuh. Dan menurut kabar yang beredar juga, mereka mengalami diskriminasi karena agama mereka kebanyakan Muslim di sana. Jadi Islam sendiri ini masih mengalami yang namanya kebanyakan diskriminasi di negara-negara luar. Jadi menurut saya pribadi, tidak ada salahnya kita membantu mereka, tidak ada kurangi juga. Dan insya Allah negara kita Indonesia itu memiliki banyak sekali kekayaan yang insya Allah bisa membantu mereka, meringankan mereka. Dan negara Indonesia juga itu berpengalaman dalam menerima yang namanya pengungsi. Kita tahu kisah pengungsi Vietnam pada tahun 1900-an, tahun 70-an atau berapa, saya lupa. Itu pengungsi Vietnam datang ke Indonesia, ke daerah Batam, hingga tahun 1996. Dan Indonesia akhirnya, UNHCR Indonesia itu memberikan satu pulau untuk pengungsi Vietnam, dan juga memberikan makanan dan asupan semuanya dari negara Indonesia secara gratis. Makanya negara Indonesia ini sangat pandai dalam menerima yang namanya pengungsi. Cuman sekarang yang saya herankan adalah mengapa etnis Rohingya ini mereka dibenci, malah ditolak untuk jangan mengungsi di sini. Itu yang saya herankan. Di sini saya ingin mengambil dari Islamic worldview-nya ya. Saya ingin membahas dari Islamic worldview. Kita tahu lah, kalau misalkan ada kisah Nabi Muhammad SAW yang dia hijrah dari Mekah ke Madinah. Kita lihat kaum Ansor, gimana sih respon mereka ketika Nabi Muhammad SAW hijrah? Itu mereka sangat senang. Bahkan mereka ngandang-undang, mereka memberikan tempat tinggal mereka, bahkan harta mereka itu buat kaum-kaum muhajirin. Luar biasa loh. Harta tuh bagi mereka tuh kayak gak ada artinya, karena mereka tahu kehidupan yang sebenarnya itu bukan di dunia tapi di akhirat. Jadi mereka memberikan semuanya yang ada di dunia ini untuk kaum-kaum muhajirin. Nah, inilah seperti contoh untuk warga negara Indonesia ya. Apalagi warga negara Indonesia ini adalah warga negara yang banyak sekali muslimnya. Jadi patut sekali lah untuk dicontoh kisah-kisah para kaum salafus soleh terdahulu. Dan sebelum saya tutup juga, saya ingin menyampaikan sebuah statement dari video Instagram saya tonton. Ada orang mengatakan, jika Indonesia mengembalikan pengungsi Rohingya ke negara asalnya, maka Indonesia akan melanggar hukum yang namanya non-refoulement. Itu di situ berbunyi, jika sebuah negara mengembalikan pengungsinya ke negara ke tempat yang berbahaya, maka negara tersebut bisa kena namanya pelanggaran, dan itu sangat berbahaya sekali buat Indonesia. Maka tidak ada salahnya kita membantu etnis Rohingya untuk mengungsi di negara kita. Mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama anak Farid Fauzan Ahli dari kelompok 4. Izinkan saya di sini untuk menyampaikan sedikit pembahasan terkait tugas kewarganegaraan dalam sebuah riset yang ditulis oleh Julius Brahtama Priyambada yang berjudul Pengungsi Rohingya dan Visi Perdamaian Para Calon Pemimpin Negara. Di sini anak akan meng-highlight
suatu paragraf yang mana paragraf ini cukup menarik untuk dibahas. Dalam riset tersebut, penulis menuliskan tentang krisis arus pengungsi dalam jumlah besar telah terbukti melahirkan dampak turunan bagi keamanan dan stabilitas nasional di sejumlah negara seperti Turki, Jerman, Prancis, dan Yunani. Ini disebabkan para pemerintah negara tuan rumah perlu menyediakan tempat tinggal dan logistis untuk merawat para pengungsi, dan belum lagi mempermasalahkan keberlanjutan para pengungsi seperti pendidikan dan pekerjaan. Sebagaimana yang kita ketahui, sebab utama orang-orang Rohingya kabur dari negaranya adalah karena mereka mengalami diskriminasi, penindasan, dan kekerasan oleh pemerintah dan militer Myanmar. Etnis Rohingya adalah kelompok minoritas Muslim yang tinggal di negara bagian Rakhine, Myanmar. Mereka tidak diakui sebagai warga negara oleh Myanmar sehingga tidak memiliki hak dan perlindungan yang sama dengan etnis lainnya. Sejak 2017, lebih dari 700.000 orang Rohingya telah melarikan diri ke tetangga termasuk Indonesia untuk mencari suaka. Kedatangan sejumlah arus pengungsi Rohingya tentu mempunyai dampak tersendiri bagi Indonesia maupun negara-negara lain yang menjadi tujuan para pengungsi. Masalah baru yang timbul terutama di bidang sosial dan ekonomi. Peningkatan jumlah pengungsi turut menjadi masalah tersendiri bagi keagamaan negara-negara tersebut. Pengungsi Rohingya juga berpotensi menjadi sasaran jaringan kriminal, bisnis ilegal, dan kelompok fundamentalis Islam seperti Taliban, Laskar-e-Taiba, Jamiatul Mujahidin Bangladesh, atau Harkatul Jihad Al-Islami. Hal ini dapat meningkatkan risiko radikalisasi, terorisme, dan konflik di wilayah yang menjadi tempat tinggal mereka. Pengungsi Rohingya di Indonesia saat ini mencapai 1.478 orang. Padahal Indonesia tidak terikat dengan konvensi internasional soal pengungsi. Indonesia belum menjadi negara pihak konvensi 1991 dan protokol 1967 tentang pengungsi. Alasan Indonesia tidak ratifikasi konvensi tersebut adalah karena khawatir akan menjadi magnet bagi pengungsi dari berbagai negara dan menimbulkan beban bagi pemerintah dan masyarakat. Ada beberapa alasan mengapa warga Indonesia khususnya di Aceh menolak kedatangan pengungsi Rohingya. Berikut ini adalah beberapa alasan yang saya temukan. Warga Aceh merasa tidak sanggup menampung pengungsi yang jumlahnya semakin banyak dan tidak ada pihak yang bertanggung jawab atas masuknya pengungsi Rohingya tersebut. Warga Aceh menganggap pengungsi Rohingya tidak menjadi kebersihan, tidak mau diatur, dan berpotensi melarikan diri dari tempat pengungsian. Warga Aceh khawatir pengungsi Rohingya akan menjadi sasaran jaringan kriminal, bisnis ilegal, dan kelompok fundamentalis Islam yang dapat menimbulkan risiko radikalisme, terorisme, dan konflik-konflik di wilayah mereka. Warga Aceh terpengaruh oleh narasi negatif, kebencian, hoaks yang beredar di media sosial mengenai pengungsi Rohingya. Bukankah kita tahu keamanan dan stabilitas negeri adalah tanggung jawab semua pihak, baik individu maupun bersama, mengingat masyarakat sangat memerlukan dalam mewujudkan kepentingan dan kemaslahatan mereka, baik yang terkait dengan masalah agama atau maupun dunia. Sebab itu semua tidak akan terwujud kecuali bila keamanan benar-benar terjamin. Bila keamanan dan stabilitas telah tercipta, maka akan mudah tercapai berbagai kemaslahatan baik dalam hal agama maupun dunia. Namun bila keamanan ini terkoyak, maka akan rusak pula berbagai kepentingan dan kemaslahatan tersebut. Seiring dengan terkoyaknya keamanan terkait keamanan sebagai tanggung jawab semua orang, ini harus menjadi keyakinan setiap muslim. Seorang muslim meyakini bahwa Allah Azza wa Jalla akan menanyakan hal tersebut kepadanya. Karena itu bagian dari keimanannya dan suatu kewajiban dalam agamanya. Oleh karenanya itu alangkah baiknya kita merenungkan apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW
kepada semua kaum muslimin pada haji wada. Beliau SAW bersabda kepada semua kaum muslimin dalam hadis Fadalah bin Ubaid radhiyallahu anhu. Beliau Rasulullah SAW bersabda, ala ukhbirukum bil mu'min man aminahun nas ala amwalihim wa anfusihim, wal muslimu man saliman nasu min lisanih wa yadih, wal mujahidu min jahil nafsu fi ta'atillah, wal muhajir man hajaral khataya wal zanub. Maukah kamu beritahukan kepada kalian siapa orang mukmin itu? Ia adalah sosok yang dimana orang lain merasa aman darinya atas harta dan jiwa mereka, dan seorang muslim adalah sosok yang orang lain merasa selamat dari lidah dan tangannya. Adapun mujahid, orang yang berjihad adalah orang yang berjuang melawan nafsunya dan melakukan ketaatan kepada Allah. Sedangkan muhajir, orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan kesalahan dan dosa. Juga pada saat haji wada, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada kaum muslimin dengan menekankan masalah yang sangat urgen ini. Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum ka hurmati yaumikum hadha wa syahrikum hadha fi baladikum hadha. Sungguhnya darah kalian, harta kalian, dan kehormatan kalian adalah haram atas kalian, seperti halnya haramnya kehormatan hari kalian ini di bulan hari kalian di bulan ini, bulan Dzulhijjah, di negeri kalian ini. Dan penegasan akan hal ini diulang oleh Nabi berkali-kali dalam banyak hadis. Oleh karena itu wajib setiap muslim untuk merasakan dan menyadari bahwa keamanan di samping sebagai dambaan dan tujuannya, ia juga akan ditanya akan hal tersebut. Ia tidak melemparkan tanggung jawab ini kepada orang lain, akan tetapi ia harus mengupayakan keamanan itu terrealisasi pada dirinya, keluarganya, anak-anaknya, dan juga orang-orang di sekitarnya. Seorang ayah di rumahnya bertanggung jawab akan hal tersebut. Begitu pula ibu bertanggung jawab akan hal tersebut. Begitu pula seorang guru bertanggung jawab akan hal tersebut di sekolah. Apalagi pemerintah yang lebih harus bertanggung jawab akan hal keamanan rakyatnya. Semuanya akan ditanya dan dimintai pertanggungjawaban. Hal ini diambil dari sabda Nabi SAW, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban tentang apa yang ia pimpin. Kesemuanya akan ditanya dan dimintai pertanggungjawaban, karena keamanan adalah dambaan dan tuntunan semua orang. Semua orang harus bersatu padu untuk mewujudkan dan merealisasikan keamanan dalam masyarakat. Jika terrealisasi mereka bisa menjalankan agama mereka, aktivitas bisnis mereka termasuk menuntut ilmu, dan juga semua kepentingan dan kemaslahatan mereka dengan penuh rasa aman dan tentram. Seiring dengan perjalanan waktu dan masa yang terus bergulir, seyogianya seorang muslim menghayati dan menyadari betapa kita sangat memerlukan dan membutuhkan rasa aman ini, dengan bergegas mengetuk pintunya dan memohon lindungannya semata agar Allah berkenan mewujudkan keamanan untuk diri kita, keluarga kita, juga untuk negeri kita, karena segala perkara ada di tangan Allah yang Maha Tinggi. Mungkin itu yang bisa Ana sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ana Faris Zazil Taufiki. Izinkan saya di sini untuk menyampaikan sedikit pembahasan terkait tugas kewarganegaraan dalam sebuah riset yang ditulis oleh Julius Brahtama Priyambada yang berjudul Pengungsi Rohingya dan Visi Misi Perdamaian Para Calon Pemimpin Negara. Di sini Ana akan menitik beratkan sebuah paragraf, yang mana paragraf ini cukup menarik untuk didiskusikan. Dalam riset tersebut, penulis menuliskan tentang tak sedikit yang menolak kedatangan para pengungsi tersebut. Mereka beralasan para pengungsi dapat menambah beban ekonomi dan menimbulkan konflik sosial bagi masyarakat sekitar. Sebagaimana kita ketahui,
Pengungsi Rohingya adalah sekelompok orang yang berasal dari etnis Rohingya yang merupakan kelompok minoritas di Myanmar. Etnis Rohingya telah mengalami diskriminasi, kekerasan, dan pengusiran dari wilayah asal mereka sejak tahun 2012. Banyak dari mereka yang mencari perlindungan di negara-negara tetangga, salah satunya Indonesia. Indonesia adalah salah satu negara yang bersedia menerima pengungsi Rohingya dengan memberikan bantuan kemanusiaan seperti pakaian, makanan, obat-obatan, dan tempat penampungan sementara. Indonesia juga berperan dalam diplomasi internasional untuk menuntut agar Myanmar menghormati hak-hak pengungsi dan mengakhiri konflik di Rakhine. Penerimaan pengungsi Rohingya di Indonesia merupakan langkah yang positif dan patut didukung oleh berbagai pihak. Di antaranya, beberapa alasan mengapa penerimaan ini dapat dianggap sebagai tindakan yang baik. Yang pertama adalah kemanusiaan. Penerimaan pengungsi Rohingya adalah bentuk kepedulian dan empati terhadap sesama manusia yang sedang mengalami kesulitan dan trauma. Dalam situasi di mana mereka menghadapi penganiayaan dan kekerasan di negara asal mereka, memberikan tempat tinggal dan perlindungan bagi mereka adalah sebuah tindakan yang manusiawi dan patut dipuji. Pengungsi Rohingya memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dan kesejahteraan sesuai dengan Konvensi Internasional tentang Hak Asasi Manusia. Indonesia sebagai negara yang berdasarkan Pancasila dan UUD 45 harus menjunjung tinggi nilai-nilai tersebut. Penerimaan pengungsi Rohingya di Indonesia juga dapat dipandang sebagai implementasi nilai-nilai kemanusiaan dan toleransi yang dijunjung tinggi dalam masyarakat Indonesia. Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim memiliki tradisi panjang dalam menerima dan melindungi pengungsi dari berbagai konflik di dunia. Penerimaan pengungsi Rohingya dapat dipandang sebagai bentuk nyata dari nilai-nilai kemanusiaan dan toleransi yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Kemudian yang kedua, solidaritas regional. Penerimaan pengungsi Rohingya juga menunjukkan solidaritas Indonesia dengan negara-negara di sekitarnya sebagai negara kepulauan dengan peran strategis di kawasan. Indonesia memberikan contoh positif dalam menjawab tantangan pengungsi dan berkontribusi pada stabilitas regional. Kemudian yang ketiga adalah solidaritas antar umat beragama. Di sini saya menitik beratkan pada agama Islam. Memang tidak semua pengungsi dari negara Myanmar beragama Muslim, akan tetapi kebanyakan pengungsi yang datang ke Indonesia adalah etnis Rohingya. Sebagaimana yang kita ketahui, etnis Rohingya merupakan salah satu etnis di Myanmar yang menganut agama Islam. Menurut pandangan dunia Islam, penerimaan pengungsi Rohingya di Indonesia dapat dipandang sebagai tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan ajaran agama Islam. Islam mengajarkan pentingnya memberi perlindungan dan bantuan kepada mereka yang membutuhkan, terutama kepada orang-orang yang mengalami penderitaan dan penganiayaan. Selain itu, Islam juga mengajarkan umatnya untuk saling mendukung dan berempati terhadap penderitaan sesama. Dalam kasus penghuni Rohingya, umat muslim di Indonesia dapat merasa terpanggil untuk membantu menerima mereka sebagai bagian dari solidaritas dan kepedulian umat muslim secara global. Sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan janganlah kamu tolong-menolong dalam mengerjakan dosa dan keburukan. Juga yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hasyr ayat 9 yang mengisahkan tentang kaum Ansar yang menerima kaum Muhajirin dengan lapang dada. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman, yakni kaum Ansar, sebelum kedatangan mereka kaum Muhajirin. Mereka kaum Ansar mencintai orang yang berhijrah kepada mereka, yakni kaum Muhajirin, dan mereka kaum Ansar tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka. Kaum Muhajirin dan mereka mengutamakan orang-orang Muhajirin atas diri mereka sendiri sekalipun mereka dalam kesusahan. Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nabi SAW bersabda yang artinya setiap muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Juga Nabi SAW bersabda,
yang artinya seorang mukmin dengan mukmin lainnya seperti suatu bangunan yang bagiannya menguatkan sebagian yang lain. Maka dari itu, penerimaan pengungsi Rohingya di Indonesia dapat dipandang sebagai wujud solidaritas dan kepedulian umat muslim terhadap saudara seiman yang mengalami penderitaan. Kemudian yang nomor 4, kontribusi ekonomi dan budaya. Indonesia merupakan negara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang mengakui keberagaman suku, agama, ras, dan budaya. Indonesia juga menghormati hak asasi manusia termasuk hak untuk hidup, hak untuk bebas dari penyiksaan, dan hak untuk mencari suaka. Pengungsi Rohingya dapat memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan ekonomi Indonesia. Mereka bisa beradaptasi dengan lingkungan baru, belajar bahasa Indonesia, dan membuka suaka atau usaha kecil. Dalam jangka panjang, mereka dapat menjadi anggota produktif dalam masyarakat Indonesia, membantu pertumbuhan ekonomi dan melengkapi keragaman budaya negara ini. Pengungsi Rohingya membawa manfaat bagi Indonesia, baik secara sosial maupun ekonomi. Mereka dapat berinteraksi dengan masyarakat lokal, meningkatkan toleransi, kerukunan antar umat beragama, serta membuka peluang usaha dan kerjasama. Kemudian yang terakhir, yang nomor 5, pemantapan hubungan diplomatik. Dengan menerimanya pengungsi Rohingya, Indonesia dapat memperkuat hubungan diplomatik dengan negara-negara yang terlibat dalam penanganan krisis ini. Hal ini dapat membuka peluang kerjasama yang lebih baik dalam mengatasi akar masalah di negara asal pengungsi dan memperkuat posisi Indonesia dalam isu-isu regional dan internasional. Namun, penting juga untuk menyadari bahwa penerimaan pengungsi Rohingya juga memiliki tantangan dan implikasi yang perlu diatasi. Diperlukan koordinasi yang baik antara pemerintah, lembaga internasional, dan masyarakat sipil untuk menjamin keamanan, akses ke layanan dasar, dan integrasi yang baik bagi pengungsi Rohingya di Indonesia. Secara keseluruhan, penerimaan pengungsi Rohingya di Indonesia adalah tindakan yang patut didukung dan diperlihatkan sikap kemanusiaan, solidaritas regional, dan potensi kontribusi positif bagi masyarakat Indonesia. Dalam mengatasi tantangan yang ada, kerjasama antara berbagai pihak akan menjadi kunci untuk mencapai penerimaan yang lebih baik dan integrasi yang lebih baik bagi pengungsi Rohingya di Indonesia. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Dimas Azhar. NIM saya 2023.03.2974. Ingin menanggapi tentang kasus kedatangan etnis Rohingya asal Myanmar ke Indonesia. Seperti yang dilansir di banyak media bahwa etnis Rohingya asal Myanmar, mereka menerima perlakuan tidak adil dari pemimpin negara mereka, dan mereka juga menerima kekerasan komunal dari pasukan keamanan. Lalu mereka mengungsi ke beberapa negara, salah satunya Indonesia. Walaupun jika ditinjau dari prinsip kemanusiaan, instrumen internasional, dan peraturan Presiden 125 tahun 2016, dan juga mengingat bahwa Indonesia memiliki ideologi Pancasila yang didasari oleh prinsip kemanusiaan, selayaknya bagi Indonesia untuk menerima etnis Rohingya sebagai pengungsi. Tetapi, walaupun Indonesia memiliki hukum positif terhadap pengungsi, jika berdasarkan laman UNHCR, Indonesia belum menjadi negara pihak Konvensi 1951 dan Protokol 1967, yang dimana jika Indonesia mengikuti protokol tersebut akan memberatkan Indonesia. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia dan Rektor Jenderal Ahmad Yani bernama Hikmahanto mengatakan bahwa urusan pengungsi Rohingya ini bukan urusan Indonesia. Karena apa? Karena Indonesia belum tergabung dalam Konvensi 1951 tadi.
Dan mereka ini pengungsi Rohingya ini datang ke Indonesia dengan kapal-kapal yang belum kita ketahui. Jadi mereka ini belum melewati verifikasi dari UNHCR sendiri dan belum melewati hukum Indonesia. Tapi Tapi Indonesia tetap membantu mereka karena Indonesia juga memegang prinsip kemanusiaan. Jadi Indonesia di sini titik poinnya adalah Indonesia juga membantu. Tetapi kenapa Indonesia menolak atau tidak harus menerima pengungsi Rohingya adalah atau karena hukum tersebut dan beberapa faktor lain yang nanti saya akan sebutkan. Nah, saya akan menyebut kenapa Indonesia belum menjadi negara pihak Konvensi 1951. Karena di situ terdapat pasal-pasal yang dinilai akan memberatkan Indonesia. Contohnya, seperti pasal 17 Konvensi 1951 yang disebutkan bahwa negara harus memberikan pekerjaan bagi para pengungsi yang datang ke negara pihak. Sedangkan di Indonesia nilai pengangguran ini masih tinggi, masih cenderung tinggi. Bagaimana Indonesia harus memberikan pekerjaan kepada pengungsi lain, sedangkan rakyat kita ini masih miskin, masih belum banyak angka pengangguran tinggi. Dan yang kedua, salah satunya adalah kemudian pasal 21 Konvensi 1951. Pasal 21 bahwa Indonesia harus memberikan rumah dan upah kepada pengungsi. Yang dimana seperti kita ketahui semua bahwa Indonesia ini memiliki angka kemiskinan juga yang cenderung tinggi. Banyak rakyat-rakyat kita yang belum masih berada di tingkatan miskin. Jadi ini jika kita menerima pengungsi dari Rohingya ini, jika kita meratifikasi Konvensi 1951, ini akan memberatkan Indonesia. Dan ada beberapa negara yang mereka ini negara berkembang, tetapi mereka bukan negara mereka ini negara maju, tapi mereka ini menerima pengungsi. Mereka seperti Perancis, Jerman, dan Yunani, dan beberapa negara lainnya. Berdasarkan fakta kedatangan pengungsi, dan mereka ini termasuk salah satu pihak negara yang sudah meratifikasi Konvensi 1951, dan mereka ini merasakan keberatan di bagian keamanan dan beberapa bagian lain. Karena apa? Karena datangnya pengungsi dan mereka harus memberikan upah, rumah, dan berbagai hal. Itu negara maju. Apalagi Indonesia yang masih negara berkembang yang insya Allah sedang berproses sebagai negara maju. Nah, lalu seperti yang dilansir di Barumedia sekarang, banyak perlakuan tidak baik etnis Rohingya, seperti aksi mogok makan, kabur dari perkemahan, kabur dan mengambil barang-barang dari supermarket terdekat, dan mereka telah diberikan tempat di rumah susun, tapi mereka malah menghancurkan rumah susun tersebut karena masalah sepele, yaitu pemadaman listrik yang hanya tidak lama sekali, tidak sampai sehari lah, tapi mereka malah menunjukkan aksi yang tidak selayaknya gitu. Padahal mereka ini negara yang mayoritas Muslim, dan Rasulullah SAW ketika berhijrah ke Madinah, mereka selain mendapati perlakuan yang baik dari kaum Ansor, mereka juga menerapkan adab-adabnya, yaitu apa? Mereka tuh berterima kasih, mereka tuh berqanaah, mereka tuh merasa cukup tentang bantuan yang telah diberikan. Karena kata Rasulullah SAW, malam yaskurun nas lam yaskurullah. Seorang yang tidak bersyukur atas pemberian manusia tidak akan bersyukur dengan pemberian Allah. Dan saya sebenarnya kontra dengan kedatangan Rohingya di negara ini, tetapi sebagai Muslim yang baik, sebaiknya kita menuruti pemerintah. Seperti yang dikatakan dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasulul amri minkum. Jadi kita harus menuruti pemerintah. Karena apa? Karena jika pemerintah ini lebih tahu keadaan Indonesia, apakah Indonesia layak menerima pengungsi atau Indonesia belum layak menerima pengungsi, ini akan mengancam keamanan atau akan menimbulkan masalah lain, itu kan tanggung jawab pemerintah. Jadi sebagai Muslim baik, saya
condong kepada keputusan pemerintah, apakah pemerintah menolak apa tidak, tapi seperti yang sekarang Nasir, sebenarnya pemerintah menolak karena memikirkan keadaan bangsa kita. Ya, mungkin segitu saja dari saya. Selebihnya dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azfari Sanun Naufal. Saya dari kelompok 4 dengan NIM 2023032695. Di sini saya merupakan pihak yang pro terhadap kedatangan para pengungsi Rohingya ke Indonesia. Langsung saja kita mulai. Yang pertama, di sini saya membawakan paragraf keempat ya, yang dimana di situ berbunyi kedatangan para pengungsi ini menuai respon dari berbagai kalangan masyarakat. Sebagian menginginkan agar pemerintah Indonesia menampung para pengungsi karena alasan kemanusiaan. Saya setuju dengan statement tersebut karena dilihat dari perspektif yang pertama hak asasi manusia, yang kedua dari kewajiban negara yang tertuang secara khusus dalam Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967, yang dimana di situ disebutkan bahwa Indonesia memiliki kewajiban untuk menghormati dan melindungi hak-hak asasi manusia pengungsi, termasuk hak untuk tidak dipulangkan secara paksa. Apalagi jika pengembalian secara paksa tersebut dapat mengancam keselamatan mereka, yang dimana negara asalnya itu tidak aman ya. Yang kedua, hal tersebut sejalan dengan identitas nasional bangsa Indonesia, yang dimana hal tersebut menunjukkan bahwa negara memiliki atau menghormati hak asasi manusia dan prinsip-prinsip kemanusiaan. Juga hal tersebut menerima para pengungsi tersebut sejalan dengan tradisi kebinekaan Indonesia, yang mana hal tersebut menunjukkan bahwa Indonesia memiliki tradisi kebinekaan dan toleransi yang kuat, sehingga menerima pengungsi Rohingya dapat menjadi implementasi dari nilai-nilai tersebut. Juga hal tersebut sejalan dengan prinsip Islam, yang mana Rasulullah SAW bersabda, "Wallahu fi aunil abdi ma kanal abdu fi auni akhi." Dan Allah senantiasa menolong hambanya selama hamba tersebut menolong saudaranya. Dalam yang kedua, saya mengutip dari paragraf kelima. Di situ disebutkan bahwasanya para pengungsi dapat menambah beban ekonomi dan menimbulkan konflik sosial bagi masyarakat sekitar. Konflik sosial yang tumbuh, ini pendapat saya, konflik sosial yang tumbuh akibat keberadaan pengungsi Rohingya tersebut disebabkan karena kurangnya koordinasi antara pemerintah setempat dan kementerian, ataupun kementerian dengan organisasi internasional. Karena hal tersebut telah dijelaskan secara jelas dan gamblang dalam Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang penanganan pengungsi dari luar negeri. Pasal 26 di situ disebutkan bahwa pemerintah daerah yang menentukan tempat penampungan bagi pengungsi ya. Di situ juga dijelaskan agar tempat penampungannya itu dekat dengan fasilitas kesehatan dan ibadah dan lain-lain. Juga di situ disebutkan bahwasanya yang menangani itu adalah pemerintah setempat yang berkoordinasi dengan kementerian gitu. Jadi bukan masyarakat. Dan difasilitasi, di sini disebutkan difasilitasi oleh organisasi internasional. Kemudian kita lanjut ke paragraf nomor 8, yang mana di situ disebutkan bahwasanya pemerintah Myanmar secara resmi tidak mengakui Rohingya sebagai etnis yang diakui oleh negara. Juga Myanmar mencabut hak kewarganegaraan etnis Rohingya tersebut dan dianggap sebagai penghuni ilegal. Maka statement ini menimbulkan pertanyaan ya, apa tujuan dan latar belakang Myanmar ini mencabut hak kewarganegaraan tersebut? Yang dimana setelah jelas bahwa salah satu kewajiban negara adalah memberikan hak berkewarganegara bagi rakyatnya, juga memberikan pengakuan hukum terhadap status kewarganegaraan seseorang. Juga ada perlindungan terhadap ancaman eksternal dan internal, juga ada perlindungan terhadap diskriminasi.
Juga hal tersebut bertentangan dengan prinsip kedaulatan hukum. Dan di dalam Islam, mencabut hak warga negaraan tanpa alasan yang jelas merupakan perbuatan yang zalim, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala la'natullahi 'alal zalimin." Ketahuilah bahwasanya laknat Allah ditimpakan atas orang-orang yang zalim. Nah, kemudian kita masuk ke visi misi dari ketiga cawapres, yang mana di situ disebutkan bahwasanya upaya memperjuangkan perdamaian dunia. Bahwasanya di situ disebutkan memperjuangkan upaya perdamaian di dunia. Tentunya hal tersebut memperjuangkan perdamaian dunia ini tidak bertentangan dengan menerima pengungsi Rohingya tersebut. Bahkan hal tersebut merupakan dua aspek yang saling berkaitan. Karena perdamaian dunia dan menerima pengungsi ini merupakan ekspresi dari nilai-nilai kemanusiaan dan solidaritas global, yang dimana memberikan tempat perlindungan bagi pengungsi yang melarikan diri dari konflik dan kekerasan, merupakan wujud konkret dan kepedulian dan keadilan kemanusiaan, ya. Kemudian paragraf terakhir disebutkan bahwasanya visi dan misi ketiga paslon tersebut adalah mengatasi langsung dari akar persoalannya, yaitu turut menciptakan perdamaian dunia, yaitu menjadi aktor utama dalam diplomasi, ya, dalam diplomasi bilateral dan multilateral dalam mengatasi gitu, ya, atau meredakan konflik yang terjadi di dunia ini. Itu saya sepakat dengan statement tersebut. Karena selama masih ada konflik di dunia ini, maka keberadaan pengungsi ini pun sangat sulit untuk dicegah atau bahkan dihilangkan, ya. Dihilangkan lebih sulit lagi. Yang hanya kita bisa hanyalah meminimalisir terjadinya konflik pada dunia yang secara otomatis akan mengurangi keberadaan atau kedatangan pengungsi tersebut. Juga hal tersebut, ya, sudah sejalan dengan Pancasila, sila kedua, yang mana berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Juga sejalan dengan prinsip Islam, yang mana ada hadis Nabi Muhammad SAW yang bersabda, "Tolonglah saudaramu yang berbuat zalim maupun yang dizalimi." Maka para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kami paham menolong orang yang dizalimi, tapi apa maksudnya orang menolong orang yang menzalimi?" Maka Rasulullah SAW menjawab, "Ambillah tangannya agar tidak berbuat zalim lagi." Mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Nama ana Mufham Zaki. Saya dari kelompok 4 dengan NIM 2023.03.2584. Di sini saya merupakan pihak yang kontra terhadap datangnya pengungsi Rohingya ke Indonesia. Saya akan menanggapi apa yang sedang terjadi di negeri kita tercinta ini yang dikutip dari media online Kompas berjudul "Pengungsi Rohingya dan Visi Perdamaian Para Calon Pemimpin Negara". Di sini saya akan mengutip poin yang berbunyi, "Di sisi lain, tak sedikit yang menolak kedatangan para pengungsi tersebut. Mereka beralasan para pengungsi dapat menambah beban ekonomi dan menimbulkan konflik sosial bagi masyarakat sekitar." Saya setuju dengan poin ini. Seperti yang sudah kita ketahui, ada beberapa berita di media sosial yang berisi bahwa masyarakat Aceh itu menolak kedatangan Rohingya. Mukim Ganabora Timur, Mahardi Mustafa, menyebutkan bahwa warga mengizinkan ratusan Rohingya itu ditampung sementara dengan alasan kemanusiaan sementara. Masyarakat menolak karena kami juga sedang kesulitan ekonomi, tak mampu menampung ratusan Rohingya, terangnya. Untuk itu mereka meminta setelah kapal diperbaiki, maka segera berlayar kembali ke tujuan awal Rohingya tersebut. Setelah diantar menggunakan bot ke kapal, namun setibanya di kapal, bantuan yang diberikan warga berupa beras dan mie instan langsung dibuang oleh pengungsi Rohingya ke laut.
Namun setelah dibuang ke laut mereka ambil kembali meski sudah terendam air asin. Info dari Kapolsek dan ke LPDA Novizal. Dan dari perlakuan inilah yang membuat warga Aceh dan para netizen itu geram terhadap perlakuan yang dilakukan Rohingya dan menolak atas kedatangan pengungsi. Tidak hanya itu, masih banyak perilaku-perilaku yang tidak baik yang ditunjukkan pengungsi, di antaranya. Yang pertama, pengungsi Rohingya yang ditampung sementara di Lok Semawe merasa tidak puas karena porsi nasi bungkus dianggap terlalu sedikit. Terus yang kedua, sebanyak 7 pengungsi etnis Rohingya kabur dari penampungan sementara di ex kantor imigrasi kota Lok Semawe, Aceh. Terus yang ketiga, salah satu pengungsi Rohingya mengungkapkan bahwa uang tunjangan bulanan yang diterimanya sebesar 1,25 juta itu tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari. Terus yang keempat, mereka juga tidak menjaga kebersihan dan mereka buang BAB sembarangan di tambak warga. Terus yang kelima, imigran Rohingya kepergok buang nasi. Terus mereka mengklarifikasi, ini cuma salah paham. Dengan alasan kalau nasi itu kurang pedas, tapi tak bisa menyampaikan. Coba kita pikir dah, mereka buang makanan dengan alasan kalau makanan tersebut kurang pedas. Dengan kata lain, mereka tidak membutuhkannya, karena sejatinya orang yang butuh gak akan milih-milih makanan. Itu memang sikap mereka. Tidak ada yang namanya salah paham. Apapun itu alasannya, mereka itu tidak boleh membuang makanan. Apalagi mereka adalah mayoritas seorang Muslim, terkecuali kalau memang pihak memberi makanan yang tidak layak untuk dikonsumsi. Ini merupakan beberapa perilaku-perilaku yang tidak baik dari pengungsi Rohingya. Dan poin yang selanjutnya, dengan datangnya para pengungsi ini bisa melemahkan ketahanan negara kita. Kenapa? Ya, sebagai contoh yang pertama, adanya bentrok antara warga Sabang dan polisi. Antara warga Sabang dengan polisi. Hal itu terjadi di dermaga CT1 BPKS Sabang pada hari Rabu sore 6 Desember 2023. Sejumlah polisi lengkap dengan helm dan tameng anti huru-hara terlihat menghadang massa yang berusaha menerobos barikade keamanan. Kejadian ini akan melemahkan ketahanan negara kita. Kenapa? Karena ini sudah terjadi. Dari pelajaran sejarah, kita sering dengar dengan taktik adu domba yang dulunya dimainkan penjajah sehingga kitanya berantem sendiri dan akhirnya mereka dengan mudah menguasai kita. Mestinya daripada kita terpecah karena satu alasan, sebaiknya kita mencari 1000 alasan untuk menyatukan bangsa kita. Terus dikhawatirkan nanti ada mata-mata dari luar yang diseludupkan di kapal pengungsi Rohingya. Kombes Fahmi Irwan Ramdi mengatakan, para imigran yang datang ke Aceh ini sebagian berwarga negara Bangladesh, bukan Myanmar. Mereka mengaku datang ke Indonesia untuk mencari pekerjaan. Kesejahteraan masyarakat bisa terganggu dengan datangnya pengungsi Rohingya. Dan ini merupakan poin-poin beberapa sebab yang akan melemahkan ketahanan negara kita jika pengungsi Rohingya berada di negara kita. Masalah ketahanan negara ini berkaitan dengan materi kita di kelas, yaitu ketahanan nasional. Selanjutnya, saya akan menjelaskan menurut pandangan Islam. Di sini saya mengambil 3 poin. Yang pertama, ada bertamu. Seharusnya untuk orang yang bertamu itu harus memperhatikan adabnya, sehingga tidak membuat pemilik rumah itu risih terhadap kedatangan kita. Sopan santun dalam sikap dan ucapan, dan tidak membebani pemilik rumah. Terus yang kedua, adab menerima tamu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyukrim dhaifahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Terus yang ketiga, tolong menolong sesama muslim, karena seorang muslim itu adalah saudara untuk muslim lainnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang muslim adalah saudara untuk muslim lainnya. Sikap kita ketika melihat saudara kita muslim, kita ditindas, disakiti, dizalimi, kita juga merasakan sakit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perumpamaan kaum mukmin dalam sikap saling mencintai, mengasihi dan menyayangi, seumpama tubuh. Jika anggota tubuh sakit, maka anggota tubuh yang lain akan susah tidur ataupun merasakan demam.
Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk selalu senantiasa menjaga kaum muslimin dari mara bahaya, kezaliman dan kemaksiatan. Dan semoga Allah memberi kita petunjuk agar kita selalu bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Rato Pambudi, NIM 203-032687. Saya dari pihak Pro dari kelompok 4. Ini ingin mengomentari tentang artikel yang berjudul Pengungsi Rohingya dan Visi Perdamaian Para Calon Pemimpin Negara. Yang pertama, di dalam artikel dijelaskan bahwasanya sejak pertengahan November 2023, gelombang pengungsi etnis Rohingya Myanmar mendarat di Indonesia. Hingga 10 Desember 2023, tercatat ada 9 gelombang kedatangan para pengungsi etnis Rohingya yang membawa sekitar 1.600 orang. Mereka semua terdampar di Provinsi Aceh yang tersebar di Kota Sabang, Pidie, Aceh Besar, dan Lok Sumawe. Atas kedatangan para pengungsi dalam waktu singkat tersebut, kemudian menuai respon dari berbagai kalangan masyarakat. Sebagian menginginkan agar pemerintah Indonesia menampung para pengungsi karena alasan kemanusiaan. Di sisi lain, tidak sedikit yang menolak kedatangan para pengungsi tersebut. Mereka beralasan para pengungsi dapat menambah beban ekonomi dan menimbulkan konflik sosial bagi masyarakat sekitar. Menanggapi hal ini, saya sendiri setuju bahwasanya Indonesia juga ikut berkontribusi, bertanggung jawab menolong para pengungsi Rohingya atas dasar kemanusiaan. Mengutip halaman hukumonline.com, salah satu alasan pengungsi etnis Rohingya diterima di Indonesia karena adanya Perpres nomor 125 tahun 2016 tentang penanganan pengungsi dari luar negeri. Disebutkan penanganan pengungsian pada Perpres nomor 125 tahun 2016 harus memperhatikan ketentuan internasional. Selain itu, dalam aturan itu juga menyebutkan penanganan pengungsi dengan menimbang undang-undang yang berlaku. Secara eksplisit dijelaskan pada pasal 3 bahwa penanganan untuk pengungsi meliputi penemuan, penampungan, pengamanan, dan pengawasan keimigrasian. Kemudian di dalam Deklarasi Universal HAM tanggal 10 Desember 1948 secara tidak langsung mencakup asas non-refoulement yang mengakibatkan pengungsi Rohingya diterima di Indonesia, di mana prinsip non-refoulement sendiri adalah larangan atau tidak diperbolehkannya suatu negara untuk mengembalikan atau mengirimkan pengungsi ke suatu wilayah tempat dia akan menghadapi persekusi atau penganiayaan yang membahayakan hidupnya karena alasan-alasan yang berkaitan dengan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan pada kelompok sosial tertentu atau karena keyakinan politiknya. Ditambah, para pengungsi juga berhak menerima sejumlah bantuan seperti hak atas perumahan, pekerjaan, pendidikan, dan lain-lain. Seluruh aturan itu pula telah diatur dalam Konvensi 1951 dan Protokol 1967. Kemudian yang kedua, di dalam artikel dijelaskan juga, dengan demikian seluruh orang Rohingya di Myanmar dicabut hak kewarganegaraannya dan dianggap sebagai penghuni ilegal. Diskriminasi terhadap etnis Rohingya ini semakin bertambah parah seiring dengan menguatnya kelompok nasionalis Buddha di Myanmar. Melansir laporan dari Council on Foreign Relations, warga etnis Rohingya di Myanmar harus mendapatkan izin untuk bepergian dan menikah. Para pasangan Rohingya juga hanya diperbolehkan memiliki maksimal 2 anak. PBB bahkan sampai menyatakan etnis Rohingya sebagai salah satu kelompok minoritas yang paling terpersekusi di dunia. Menanggapi hal ini, sebagaimana kita ketahui bahwasanya hak status warga negara adalah hak yang sangat penting sekali. Di zaman sekarang ini, dengan tercabutnya hak ini, maka secara tidak langsung akan hilang pula hak-hak lain yang mengikutinya.
seperti hak memperoleh pendidikan, hak mendapatkan perlindungan hukum dan sebagainya. Dan hal itulah yang menimpa saudara-saudara kita dari Rohingya sekarang ini. Di dalam kasus ini kita dapat belajar bahwasanya kasus ini sudah masuk ke dalam pelanggaran HAM, baik yang sifatnya ringan yaitu diskriminasi, bahkan sampai yang berat yaitu penganiayaan dan pembunuhan. Kemudian mengingat Indonesia akan menyongsong pemilu pada tahun 2024 dan hampir 3 paslon memiliki visi dan misi yang positif tentang krisis kemanusiaan di Rohingya ini. Sebagaimana dilansir di dalam artikel bahwasanya dari uraian mengenai visi misi ketiga paslon tersebut dapat dimaknai bahwa secara tidak langsung para calon pemimpin bangsa berusaha mengatasi krisis kemanusiaan, termasuk konflik dan juga pengungsian langsung pada akar persoalannya, yakni turut menciptakan perdamaian dunia. Ketiganya berupaya supaya Indonesia dapat menjadi aktor utama dalam upaya tersebut, yang dapat dilakukan melalui jalur diplomasi bilateral dan multilateral. Selanjutnya, dari sudut pandang Islam, kita juga diperintahkan untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 2, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab." Yang artinya, dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaannya. Yang menjadi miris adalah kita ini sekarang terkotak-kotak berdasarkan etnis atau negara. Padahal kita semua adalah muslim. Muncul anggapan bahwasanya kalau etnis atau negaranya berbeda, maka itu bukanlah urusan kita. Maka itu adalah anggapan yang salah. Itulah yang menjadi tolak ukur sekarang. Namun ketika berbicara tentang ikatan Islam, selama akidahnya sama, syahadatnya sama, maka itu yang seharusnya menjadi urusan kita. Maka itulah yang semestinya kita aplikasikan pada kasus Rohingya ini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 10, "Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun." Yang artinya, orang-orang yang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu, dan takutlah terhadap Allah supaya kamu mendapatkan rahmat. Muslim satu dan yang lainnya juga diibaratkan bagaikan anggota badan dalam satu tubuh. Karena seorang muslim yang tidak memiliki perhatian terhadap urusan kaum muslimin lainnya, pada hakikatnya dia memiliki kekurangan dalam Islamnya. Karena Nabi SAW bersabda, "Masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim masalul jasadi idza syaka minhu 'udwun tada'a lahu sairul jasadi bis-sahri wal humma." Perumpamaan orang-orang yang beriman dalam hal yang saling mengasihi, mencintai dan menyayangi bagaikan satu tubuh. Apabila ada satu anggota tubuh yang sakit, maka seluruh tubuhnya akan ikut terjaga dan turut merasakan sakitnya. Dan terakhir sebagai penutup, tidak harus kita beragama muslim dulu untuk bisa membantu atau menerima saudara kita dari Rohingya ini. Tetapi cukup kita sebagai manusia yang masih memiliki hati nurani yang sehat, yang masih peduli tentang urusan Rohingya. Jadi sudah tidak ada alasan lagi untuk tidak membantu para pengungsi dari Rohingya. Nabi SAW bersabda, "Man asbaha la yahtamu bi umuril muslimin falaisa bi muslimin." Siapa saja yang ketika bangun pagi dia tidak memperhatikan nasib kaum muslimin, maka dia bukan muslim. Demikianlah yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله الداعي إلى رضوانه أما بعد. Teman-teman yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, hari ini kita akan membahas tentang topik yang lagi diperbincangkan di masyarakat Indonesia terkhususnya, yaitu pengungsian Rohingya. Sebagaimana yang dikutip oleh media kompas.id, gelombang kedatangan para pengungsi dalam waktu singkat dengan jumlah besar ini kemudian menuai respon dari berbagai kalangan masyarakat, terkhususnya masyarakat Indonesia. Sebagian menginginkan agar pemerintah Indonesia menampung para pengungsi karena alasan kemanusiaan. Di sisi lain, tak sedikit yang menolak kedatangan para pengungsi tersebut. Mereka beralasan para pengungsi dapat menambah beban ekonomi, menimbulkan konflik sosial bagi masyarakat sekitar. Dilemanya sebagian masyarakat Indonesia mengenai pengungsian Rohingya ini yang berada di Indonesia dikarenakan perilaku mereka, yaitu perilaku para Rohingya yang kurang respect setelah diberikan izin untuk tinggal dan mendapatkan fasilitas. Tidak sedikit dari mereka juga yang mengeluh dan meminta lebih dari apa yang sudah disediakan. Di sisi lain, sebagian masyarakat Indonesia juga prihatin, sehingga banyak pihak menghendaki pemerintah Indonesia menerima mereka sesuai dengan prinsip kemanusiaan dan peraturan Presiden nomor 125 tahun 2016 tentang penanganan pengungsian dari luar negeri. Ini juga selaras dengan apa yang diajarkan oleh agama kita untuk saling membantu saudara seiman, apalagi yang sedang ditimpa musibah. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membantu menghilangkan satu kesedihan atau kesusahan dari sebagian banyak kesusahan orang mukmin ketika di dunia, maka Allah Tabaraka wa Ta'ala akan menghilangkan satu kesusahan dari sekian banyak kesusahan dirinya pada hari kiamat kelak. Dan barang siapa yang memberikan kemudahan atau membantu orang yang lagi kesusahan, niscaya Allah Tabaraka wa Ta'ala akan membantu memudahkan urusannya di dunia, terlebih lagi di akhirat. Inilah yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang yaitu seorang muslim membantu saudara seimannya ketika tertimpa musibah di dunia, maka Allah Tabaraka wa Ta'ala akan memberikan ganjaran lebih besar di akhirat nanti. Yaitu apa? Allah Tabaraka wa Ta'ala akan mengangkat kesusahan dia nanti di akhirat. Subhanallah. Inilah ganjaran atau pahala yang dijanjikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dan Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang siapa saudara muslimnya dibantu oleh dia, maka Allah Tabaraka wa Ta'ala akan memberikan ganjaran ini. Akan tetapi perlu ditindak lanjut mengenai kejadian-kejadian yang sudah berlalu, seperti adanya aksi mogok makan yang mereka para Rohingya lakukan dikarenakan porsi yang didapat sedikit, mengeluh karena fasilitasnya kurang. Sebenarnya hal yang seperti ini perlu adanya edukasi untuk mereka. Kalau bisa diberikan pekerjaan untuk mereka agar mereka bisa mendapatkan penghasilan sendiri. Dan juga inilah prioritas negara Indonesia, yaitu tidak melupakan warga negaranya sendiri, karena prioritas negara tetaplah warganya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Pak Prabowo ketika ditanya tentang Rohingya. Jadi masalah Rohingya ini adalah masalah dunia, menyangkut beberapa negara. Kita harus mendekatinya dengan suatu sikap dan pendekatan yang integralistik. Ketika kita akan koordinasikan dengan badan-badan nasional atau PBB, tapi tentunya kita harus mengutamakan kepentingan rakyat kita sendiri dan kepentingan nasional kita, bahwa masih banyak rakyat kita yang hidupnya masih susah. Jadi tidak begitu fair kalau kita harus menerima semua pengungsi. Menjadi beban kita, walaupun dari segi kemanusiaan kita juga mempunyai solidaritas. Inilah yang dikutip oleh Pak Prabowo. Hal ini memprihatinkan
atau hal yang paling memprihatinkan juga yang sedang ditimpa oleh Rohingya, pengungsi Rohingya atau mereka, ialah pihak Myanmar telah mencabut atau pihak Myanmar telah mencabut kewarganegaraan mereka secara resmi dan tidak mengakui Rohingya sebagai etnis yang diakui oleh negara. Guru kami, Pak Teguh, semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala menjaga beliau, pernah menjelaskan salah satu kenikmatan terbesar di zaman sekarang selain nikmat aman dan nikmat sehat ialah nikmat berkewarganegaraan. Karena percuma menginginkan keamanan akan tetapi tidak ada wadah untuk menampung atau mewujudkan keamanan tersebut atau kesehatan tersebut, yaitu lisensi kewarganegaraan. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.